Ya, ada persiapan. Iya, persiapan. Apa yang bisa Ya itu edukasi sebetulnya. Ya belum juga mulai tapi sudah mulai rame. Biar sedikit resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Berjumpa lagi dan selamat datang di Rumah Babe. Pada malam minggu episode ketiga ini kami akan mengangkat sebuah tema tentang pemilu, karena mengingat pemilu ini sudah mulai ramai juga nih di beberapa di kota-kota besar. Maka hari ini kita akan mengangkat soal pemilu dan kontestasi para pembaharu. Berat judulnya ini ya. berat banget. Berat banget. Saya juga bingung dari mana itu ilhamnya. Ya baik, di tengah-tengah sudah hadir Ketua KPU Pak Suryaman. Siap. Sebelahnya ada Pak Parahutan Harahap, betul Pak ya? Siap. Ketua Bawaslu, dan di samping saya yang nggak pernah rasa tua ini, Pak Kakak Suminta, beliau dari KIPP Pusat ya, KIPP Pusat. Terima kasih hatur nuhun bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang atau diskusi. Daripada malam minggu di jalanan, lebih baik kita ngobrol. Nah, beberapa minggu yang lalu tahapan pemilu sudah mulai. Nah ini buat Pak Aman dulu, Ketua KPU. Apa sebenarnya yang paling urgen atau program yang paling dekat hari ini yang sedang dilakukan oleh KPU kaitannya dengan pemilu? Ya, terima kasih Kang Anas. Di kemarin kita tanggal 14 Juni itu ya sudah diluncurkan tahapan pemilu 2024. Jadi yang paling mendekati untuk di tahapan itu, artinya mulai tanggal 14 Juni kemarin itu kita sudah masuk pada tahapan pemilu 2024. Ya. Jadi tahapan awal yang kita hadapi tentu ini persoalan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Ya. Gitu. Nanti bagaimana dinamika pendaftaran partai politik dalam pesta demokrasi ini, nanti juga dari Kang Kakak Suminta bisa memberikan masukan bagaimana pergolakan di tingkat nasional di sana yang bisa nanti untuk kami respon di tingkat daerah ini begitu. Jadi yang paling paling mendesak sekarang adalah persiapan untuk pendaftaran calon peserta pemilu. Peserta pemilu ya. Nah kalau Bawaslu kemarin katanya informasinya mulai dibuka ya untuk para relawan. Ya. Sudah ada yang daftar belum? Pemantau, relawan pemantau ya. Gimana kabarnya? Terima kasih Kang Anas, Bang Suryaman, dan Bang Kakak yang saya hormati. Tentu memang dalam rangka persiapan proses pengawasan pemilu, kemarin kita memang sudah membuka meja istilahnya, dalam artian mengundang para pemantau pemilu yang ingin melakukan pemantauan di dalam proses pemilu yang akan datang. Tapi sampai hari ini baru sekedar konfirmasi, mungkin nanti akan ada yang mendaftar. Itu masih kita tetap tunggu, dalam artian kita masih terus memberikan informasi itu kepada masyarakat, dan kita berharap akan ada yang mendaftar sebagai pemantau pemilu, khususnya mungkin di Kabupaten Subang. Artinya selama ini belum ada yang mendaftar Pak ya? Ini kan baru dibuka dalam tahapan pemilu 2024. Oke. Kalau pemantau itu kan sudah banyak. Secara nasional Bang Kakak sudah tidak dilakukan lagi lah, sampai ke kabupaten juga teman-teman pemantau. Tapi yang khusus yang 2024 ini mulai kita buka. Karena memang pemantau itu juga harus terverifikasi nanti Bawaslu RI. Itu barangkali tujuannya. Pak Kakak, ini yang menarik adalah kenapa kemudian judulnya itu kontestasi pembaharu. Tentu apa yang diharapkan dari produk-produk KPU atau teman-teman pelaksana pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, adalah menghasilkan produk yang berkualitas. Ini mumpung masih tahapan pertama. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka para pelaksana pemilu? Penyelenggara Tentu saja semua ini kan merupakan
pelaksanaan dari Undang-Undang 7 nomor 2007 atau nomor 7 tahun 2017. Dan kemudian ada 3 rangkaian proses yang meyakinkan kita bahwa pemilu tahun 2024 dan pemilihan tahun 2024 juga hanya beda bulan itu akan terlaksana. Pertama adalah soal kepastian tanggal yang sudah teman-teman melakukan 2 momentum. Pertama, Kang Yaman di KPU secara keseluruhan, secara dari seluruh Indonesia di sekitar 540 satker lebih dan pusat itu kemudian melakukan launching. Ya, betul. Launching bahwa kita memulai. Kapan itu dipastikan itu adalah melalui RDP yang dilakukan. Terus juga teman-teman di Bawaslu secara nasional melakukan apel siaga pengawasan dan seterusnya. Artinya kita meyakini baik penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat dan nanti adalah para peserta meyakini bahwa ini akan dilaksanakan. Milestone kedua tentu saja soal kepastian tentang penyelenggara. Begitu pelantikan yang hanya terlambat 1 hari, harusnya tanggal 11 kemudian dilaksanakan tanggal 12 itu sudah dilaksanakan. Milestone ketiga adalah soal anggaran. Ini yang masih ada ganjalan. Nah, diharapkan ini meyakinkan kita semua bahwa tidak ada lagi ruang untuk orang yang menyatakan atau berusaha untuk memundurkan atau menggagalkan pemilu 2024. Sehingga harus disambut juga oleh masyarakat dan peserta pemilu. Ya, ini siapa peserta pemilu? Partai politik peserta pemilu, capres dan cawapres pasangannya, kemudian juga para kandidat di internal partai politik itu mempersiapkan, dan ini sudah ada konsolidasi di antara partai-partai yang ada di parlemen. Karena yang bisa mengusung itu adalah 20% memiliki di parlemen suaranya atau 20% berdasarkan norma hitungan perolehan suara tahun 2019. Nah, ini tentu saja menjadi dinamika di pusat sampai ke daerah. Termasuk di Subang misalnya, tentu ada dinamika. Partai politik mulai melakukan konsolidasi. Termasuk juga konsolidasi itu kalau di daerah karena ada pemilihan digabungkan dengan nuansa pemilihan. Oke. Maka saya pikir kata pembaru ini seyogianya menjadi sesuatu spirit buat kita semua, termasuk nanti teman-teman penyelenggara untuk meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan publik bahwa spirit kebaharuan ini harus ada. Pertanyaannya adalah kebaharuan dalam hal apa? Tentu saja ini yang harus diisi dan saya pikir kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Iya. Kaitannya dengan pembaharu. Nah, ini biasanya saya selalu bilang bahwa yang menjadi pabrik pimpinan atau wakil rakyat itu ada di KPU dan Bawaslu. Betul Pak ya? Betul. Ya. Artinya bahwa yang menjadi titik tekannya baik buruknya produk ini itu bisa berpengaruh dari pola atau kinerja dari teman-teman Bawaslu nggak sih? KPU dan Bawaslu? Ada, tetapi tentu saja dalam hal tertentu. Artinya begini, kalau publik dan peserta pemilu meyakini bahwa penyelenggara itu mendapatkan trust yang baik, tentu saja ini akan mendorong banyak pihak peserta dan pemilih itu confidence bahwa ini dilaksanakan dan melahirkan sesuatu yang bisa menjawab tantangan. Jadi siapa sih yang kebaharuan itu? Kebaharuan adalah mereka yang mampu menjawab tantangan. Kenapa? Harus baru. Karena tantangannya pasti berubah. Tantangan global berubah. Tantangan nasional berubah. Tantangan lokal dan berubah. Subang dalam perubahan yang luar biasa secara ekonomi, sosial, budaya, ini perlu jawaban. Nah, dari disitulah teman-teman penyelenggara pemilu dalam koridor pelaksana undang-undang itu melakukan tugas-tugasnya yang akan memberi ruang untuk kebaharuan itu. Termasuk edukasi. Ya, di dalamnya tentu saja ada ruang
pendidikan politik, ada civic education, ada voter education, dan tentu saja ada sosialisasi yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Misalnya bagaimana meyakinkan kepada peserta dalam pemilihan misalnya. Kalau ruangnya memang fair, maka banyak orang yang ingin, walaupun terbatas misalnya oleh karena ada threshold 20%, walaupun pemilihan kepala daerah atau pemilihan tetap harus 20% dari partai-partai politik yang memperoleh suara di pemilu 2019. Kang Aman, di mana posisi KPU untuk porsi atau teknisnya atau seperti apa yang kemudian ini mengarah pada mengedukasi masyarakat terhadap politik? Akhirnya kemudian apa yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Pemilih itu bisa lebih pintar lagi dalam memilih calon pemimpin atau para wakil rakyat. Ya, yang sering kita didiskusikan di forum-forum itu kan sering menyuarakan tentang pemilu yang berintegritas. Iya, betul. Pemilu berkualitas begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari pemilu yang berintegritas, yang berkualitas itu yang seperti apa kan gitu ya. Nah, ini kan tentu akan kembali pada 3 komponen dalam penyelenggaraan pemilu ya. Yang pertama dilihat dari sisi penyelenggara, kami dari KPU, dari Bawaslu, kemudian DKPP barangkali di pusat itu kan merupakan bagian dari penyelenggara yang harus mengedepankan nilai-nilai etik behavior gitu ya, mengedepankan perilaku etis begitu, kemudian juga fairness, kejujuran. Nah kalau selama ini misalkan penyelenggara tidak jujur, maka trust ya publik itu akan mendegradasi kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU. Gitu. Kang, menggaransi tadi jujur. Iya, jujur. Bagaimana membuktikan kalau misalnya pelaksana penyelenggara ini jujur kepada publik? Ya, salah satu apa yang kita lakukan untuk mengedepankan sikap jujur itu membuka seluruh seluruh tahapan pada publik. Jadi tidak ada yang ditutupi, baik untuk peserta partai politik dalam hal ini maupun bagi pemilih. Jadi semua terbuka kita, kecuali ada hal-hal tertentu yang barangkali yang digaransi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik barangkali itu ya. Kalau yang lain-lainnya seluruh tahapan kita sampaikan pada peserta dan pemilih. Nah ini kan juga fairness, etik behavior ini kan bukan hanya dimiliki sama penyelenggara, juga oleh peserta, ya kan? Peserta juga bagaimana mendorong agar misalkan ada pembaruan misalkan di dalamnya. Ini kan juga merupakan tanggung jawab dari partai politik sebagai peserta pemilu. Bagaimana dia merekrut kader-kader yang terbaiknya, yang tidak hanya bersifat transaksional kan gitu ya. Selama ini kan persoalannya kan di situ. Salah satu contoh misalkan peserta melakukan tindak money politik, atau tentang laporan dana kampanye. Ini juga jadi soal. Kan nggak ada misalkan dari laporan dana kampanye ini seseorang misalkan peserta yang diadukan pada pihak penegak hukum dalam menegak hukum maupun yang lainnya, kan gitu. Nah, misalkan Kang Anas mengeluarkan dana 1 miliar, padahal di laporan akhir dana kampanye nggak ada yang 1 miliar. Nah ini juga jadi persoalan tersendiri. Artinya kan peserta juga harus jujur juga. Termasuk juga pemilih. Ya. Pemilih juga kan tidak boleh misalkan memberitahu pilihannya kepada siapa kan gitu. Itu hal-hal yang seperti itulah. Maka saya yakin dengan proses pembaruan misalkan ini bisa lewat jalur pemilu yang bisa dilaksanakan tadi itu secara berkualitas. Begitu. Kira-kira begitu. Bapak Raudan, ini KPU udah mulai nyentil nih, maksudnya money politik. Artinya karena memang ya betul di lapangan itu kadang-kadang saya sempat beberapa kali lah ya. Kadang-kadang money politik juga sebenarnya absurd kalau saya bilang. Kenapa yang disebut money politik itu kalau peserta calon yang ngasih atau tim sesnya itu baru money politik. Kalau dititipin keselingkuhan misalnya dikasih untuk pilih ini, itu bukan money politik kalau nggak salah begitu, bener ya. Nah
di mana peran edukasi Bawaslu kemudian untuk cerdas? Kalau ini pelanggaran misalnya, kemudian dilaporkan dan sebagainya, di mana posisi Bawaslu untuk memastikan itu? Jadi begini Kang Anas, kita sering mendengungkan bahwa kita ingin pemilu yang akan datang itu pemilu yang berkualitas, berwibawa dan berintegritas. Paling tidak menurut pandangan Bawaslu, ada 5 indikator yang menjadikan pemilu itu menjadi berkualitas. Iya. Yang pertama, independensi penyelenggara. Tadi sudah disinggung oleh Bang Kakak dan Suryaman. Independensi dari penyelenggara ini tidak bisa ditawar. Ini harus memang betul-betul berintegritas. Tidak lirik kanan lirik kiri, tetapi harus senantiasa berpedoman kepada aturan dan juga kepada sumpah dan janjinya. Ajak Ini ya, ajak. ajak. Ini yang pertama. Indikasi yang kedua adalah independensi dari birokrasi yang sering kita sebut dengan netralitas ASN. Ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang kan mereka atau pemimpin yang akan kontestasi lagi, padahal dia katakanlah sebagai pejabat atau bupati yang masih menjabat. Ini juga kan kita perlu ASN ini harus memang harus netralitas mereka harus dijamin seperti itu. Karena itu netralitas ASN ini menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi indikator tentang demokrasi dan pemilihan yang berintegrasi itu. Yang ketiga, indikator yang ketiga adalah tentu saja adalah masyarakat pemilih. Nah, masyarakat pemilih ini juga kan tadi sudah disampaikan oleh Bang Kakak. Bawaslu sudah melalui berbagai hal, sudah melakukan upaya-upaya pendidikan politik. Di kita itu ada yang disebut dengan madrasah demokrasi yang menyisir mereka-mereka teman-teman sahabat-sahabat yang di pesantren. Nah, ini juga kita jelaskan tentang demokrasi dan kepemiluan. Tadi sudah juga kita berbicara tentang SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yang menyasar teman-teman pemilih pemula. Ada juga misalnya kita membangun kampung pengawasan. Ini kita sosialisasi di kampung, kita jelaskan ini pemilu begini. Nah, hal-hal inilah pekerjaan-pekerjaan ini merupakan salah satu upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencerdaskan pemilih di dalam proses berdemokrasi dan pemilih. Nah, itu indikator yang ketiga. Indikator yang keempat adalah partai politik ini, peserta pemilu. Nah, kita tahu bahwa partai politik ini adalah menjadi katakanlah penampung aspirasi dari masyarakat sebagai fasilitator aspirasi. Nah, ini tentu kaitannya dengan pembaharuan yang mungkin akan kita sampaikan hari ini. Nah, di samping itu juga tentu bahwa partai politik adalah merupakan wadah untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang di nasional sampai ke daerah. Ini pentingnya. Nah, ini kan termasuk di internal mereka itu harus dilakukan pendidikan politik yang mungkin sudah dilakukan oleh mereka. Tujuannya untuk apa? Inilah, jangan pemilih ini juga kita beri pandangan bahwa pemilu ini adalah katakan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas itu. Dengan tadi tidak menafikan dengan politik uang segala macam. Kan di masyarakat ada pandangan kalau politik uang itu kadang-kadang dianggap berkah, dikasih ini diterima. Walaupun sebetulnya kita sudah pernah menanyakan apakah pilihan mereka itu konsisten. Mereka katakan gimana nanti. Ini juga termasuk kepentingan mereka. 10 orang ya yang memberikan itu pasti mereka terima. Nah, kita sampaikan ini loh, politik uang itu bukan berkah. Ini sesuatu yang menjerat kita semua. Ketika nanti pemimpin sudah jadi, kan saya sudah beli kamu. Jadi kita sampaikan ini loh, pandangan-pandangan yang negatif terhadap misalnya politik uang itu seperti ini. Tolong kita konsisten. Pilih
yang mereka pilih yang memang sesuai dengan visi misi mereka. Jadi kita juga berharap bahwa pemimpin-pemimpin itu nanti tidak menjual hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan yang seperti itu, tapi juallah visi misi kepada masyarakat. Ini loh, buktikan. Ini indikator yang 4. Yang kelima barangkali bahwa indikator pemilu yang demokratis itu tentu pelaksanaan pemilunya juga dilakukan secara demokratis tanpa ada ekses apapun. Pemilih langsung ke TPS dengan kesadarannya memilih dengan hati nurani misalnya. Nah, kalau proses-proses ini sudah dilakukan, tentu ada hambatan. Inilah yang mungkin akan menjadikan pemilu dan pemilihan kita bisa kita label sebagai pemilu yang demokratis dan berintegrasi. Nah, posisi ini penyelenggara, peserta pemilu, dan juga pemilih, saya kira ini juga ya harus diposisikan sebagai pembaharu lah, supaya proses pemilu kita ini, Bang Kakak ini kan sudah bukan nasional lagi, internasional, sudah menyampaikan banyak hal tentang itu. Iya. Tapi inilah, saya kira juga pendidikan politik ini tidak serta-merta hal-hal yang praktis kita lakukan seperti ini. Tetapi ini berproses, seperti yang sudah dilakukan beliau lah. Begitu mungkin. Iya. Bang Kakak, ini yang menarik emang masalah money politik. Satu sisi berkah buat calon pemilih. Tapi satu sisi memang ini ada demokrasi yang dicederai kan itu. Ada ini nggak sih, ada satu strategi misalnya untuk kemudian ini para pemain-pemain money politik ini meskipun berkah buat pemilih, tapi akhirnya mereka jerak. Ada strategi nggak sih kalau dari KIPP? Konsepnya ada nggak sih? Saya mungkin mulai dari berita gembira dulu ya. Berita gembiranya kalau masih ada money politik, artinya di situ tidak ada otoritarian. Karena rakyat bisa memilih untuk menerima atau tidak menerima. Oh iya. Tapi kan karena di dalam otoritarian, misalnya saya ke Manila, itu pas ada hari H itu 6 orang ditembak, nggak usah dikasih duit, mati itu. Artinya orang takut yang lainnya pasti. Kan lebih gampang. Artinya butuh ada sampel. Ya, artinya di sana memang otoritariannya lebih parah daripada kita. Itu berita baiknya. Berita buruknya itu bagaimanapun politik uang itu mencederai demokrasi, mencederai pemilu, dan akan mengurangi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Maka kalau kita berbicara strategi yang sampaikan Kang Yaman dan Pak Ketua Bawaslu itu mengandaikan bahwa kita kalau membangun sebuah bangunan demokrasi itu tidak bisa tihangnya satu yang berdiri tinggi, yang satunya rendah. Harus kalau 4 tiang atau 5 tiang atau 6 tiang, semuanya itu berdiri bersama-sama. Pendidikan politiknya jalan, penyelenggara pemilunya jalan, pemerintah ASN-nya jalan, TNI Polri-nya jalan, penegakan hukumnya jalan. Jadi pemilu itu punya 2 rel. Satu adalah penyelenggaraan pemilu di Kang Yaman, satu lagi adalah keadilan pemilu yang ada di Parautan. Jadi harus bersama-sama. Dan pengalaman kita sebagai bangsa ini menghadirkan Bawaslu yang menjadi makhluk aneh untuk internasional. Tetapi saya harus mengatakan bahwa ini adalah sebuah sejarah yang memang kalau bisa pertama kita pertahankan, tapi maksimal kita dorong untuk menjadi norma-norma internasional. Mengapa? Kalau negara maju, di mana keadilan dalam arti keadilan hukum itu sudah jalan. Tetapi negara yang berkembang, apalagi yang di bawah berkembang, keadilan itu tidak serta-merta. Sehingga dibutuhkan sebuah upaya yang lebih. Ada Bawaslu, ada DKPP. Itu adalah untuk upaya untuk memperkuat keadilan. Nah, lalu empiriknya bagaimana? Empiriknya sederhana. Kalau kita tanya negara ASEAN dan negara Asia Selatan yang sekarang masih dianggap berdemokrasi, itu nggak banyak. Pertama di Asia Tenggara itu cuma Indonesia dan Timor Leste. Semuanya udah tiarap. Di Asia Selatan mana yang berdiri? Sri Lanka adalah negara gagal. Jadi mulai dari Myanmar, Indochina, beberapa negara termasuk Vietnam, termasuk juga
Malaysia saat ini dan Singapura itu tiarap. Ya. Artinya ada blessing in disguise yang kita buat cukup kuat. Tentu saja kita tidak bisa dari masalah ini menepuk dada. Kenapa? Karena indeks demokrasi itu terus menurun. Pemerintah mencoba untuk menangkal ini dengan denial, yakni indeks demokrasi yang dibuat oleh BPS itu selalu minimal bertahan, maksimal naik. Mulai tahun 2000 mereka tidak mengekspos lagi indeks demokrasi. Kenapa? Karena memang turun banget. Hancur, ya? Mau diapain juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau didandanin, mau dikasih kosmetik setebal apapun, gitu kan? Udah Itu susah. sudah susah, bopengnya udah parah. Artinya kita mengalami hal ini. Nah, saya pikir kita berdiri di situ. Sehingga yang kita pikirkan kembali ke politik uang, harus ada extraordinary action. Salah satunya, ya pemerintah. Nggak bisa hanya Bawaslu dan KPU. KPU hanya mencatat secara formal. Misalnya begini, partai politik menyampaikan laporan tentang dana kampanye. Tetapi peserta pemilunya, walaupun dalam undang-undang partai politik, Ya. yang melakukan adalah calon-calon karena proporsional terbuka. Nah, calon-calon dalam satu partai karena proporsional terbuka ini tidak ada kewajiban untuk Udah melaporkan. Nggak ada batas maksimal pula ya? Karena kan di bawah tangan. Masalahnya di bawah tangan. Sehingga setelah pemilu baru ada yang datang ke Kang Yaman. Saya execute. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa lagi. Ya sudahlah, nasib Anda gitu kan. Duit habis, terus kursi nggak dapat. Nggak dapat. Ada yang berantem juga. Misalnya ini. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita melalui sebuah proses yang bersamaan. Penyelenggaraan pemilunya jalan dari 5 indikator itu, semuanya berjalan harus bersama-sama, nggak bisa salah satu. Termasuk di dalamnya adalah netralitas ASN. Ini kan kejadian. Ada ASN yang kemudian misalnya camat pada saat pemilihan dia berpihak. Kemudian karena KASN harus dipecat. Kebetulan di daerahnya Kang itu sekretaris Cianjur. Kejadiannya ini, saya nggak mau ngomong Subang lah. Nah, setelah pemilihan ternyata bosnya ini jadi bupati, dia jadi kabag. Kan ini kan buat yang lainnya menjadi sebuah proses pembelajaran yang saya pikir kurang baik. Ya. Artinya tidak ada punishment di situ. Nah, dari proses ini lalu bagaimana Indonesia mensiasati ini Indonesia ya? Iya. Saya pikir yang paling utama adalah soal korupsi. Korupsi ini karena uang yang untuk money politik mungkin untuk calon-calon di daerah itu kalau jadi baru korupsi. Kalau jadi? Ya, kalau tidak jadi bangkrut. Tapi kalau yang di pusat itu sudah sejak awal sudah ada inden. Ya kita harus terbuka saja. Kalau ada yang mau menolak, silahkan Anda menolak ini, Anda keluarkan datanya, saya punya data sendiri tentang itu. Jadi kita kesadaran sebuah bangsa itu sebagai nation awareness, dan kita kembali ke masa proklamasi, apa sih yang ingin kita capai sebagai bangsa, dan kita terus melakukan itu. Pemilu itu hanya proses untuk kita naik kelas terus dan bisa juga jatuh. Karena jangan lupa bahwa Hitler masuk ke pemerintahan melalui pemilu, Ferdinand Marcos juga pemilu, dan banyak negara-negara lain. Artinya tidak ada sebuah negara yang bisa kebal terhadap proses stagnasi bahkan resesi pemilu, demokrasi. Kang Aman, ini kalau ngomongin edukasi politik, saya menariknya gini. Saya sempat sedikit menghayal lah, bikin satu imajinasi. Ini bicaranya pada wilayah peserta pemilu, apakah pileg, tapi khususnya lebih pada pileg lah ya. Ada pendidikan untuk para calon dari internal partai. Tapi di satu sisi memang saya pengen memaksa itu harus ada, tetapi aturan tidak memaksa itu. Artinya gini, saya curiga batas minimal pendidikan, maksimal pendidikan itu harus SMA. Minimal harus SMA. Saya juga khawatir kayak misalnya tadi money politik atau apapun itu
terindikasi pelanggaran itu, karena jangan-jangan masalah pendidikan juga. Karena politik itu tidak hanya bicara dia punya duit, tetapi bicara attitude. Biasanya kalau pendidikan taruhlah minimalnya mengenyam sarjana, biasanya dia ada sebuah perlawanan ketika dia melakukan kesalahan, ada rasa ketakutan dan sebagainya. Nah, artinya andai saja batas minimal itu S1, mungkin lah ya, mungkin ini bisa merubah, meskipun yang S1 S2 pun tidak menjamin dia baik lah ya, tetapi setidaknya pengalaman ketika dia jadi S1 itu sangat luar biasa di lingkungannya, attitude dan sebagainya. Saya punya imajinasi seperti itu. Artinya bagaimana kemudian bisa mendapatkan pemilih yang calon yang berkualitas. Kalau misalnya Punten, saya sedang tidak mendegradasikan, ini hanya bicara khayalan saja, tidak mendegradasikan teman-teman lulusan SMA kemudian menjadi wakil rakyat, tetapi lingkungan kampus itu akan bisa mempengaruhi ada juga sekolahnya yang kejar-kejaran. Apa itu? Kejar-kejaran sekolah. Oh iya, iya betul. Itu saya melihat itu. Kalau Kang Yaman seperti apa? Ya, itu kan syarat minimal kan SMA ya, atau sederajat ya. Kalau sederajat kan tadi bisa istilah ya yang sekolahnya kejar-kejaran itu. di kita masih ada masih ada lah. Tapi saya nggak mau disampaikan di sini. Ada kok dari kita, dari legislatif kita yang pakai kejar-kejaran itu. Tapi kan sebenarnya kalau lihat dari kualitas kan status pendidikan juga tidak menjamin 100%. Betul, tidak menjamin, iya. Tidak menjamin 100%. Kadang SMA juga dia punya kemampuan yang luar biasa, bisa mempengaruhi publik, ya kan? Itu sebenarnya kan tinggal dikembalikan lagi pada partai politiknya kan. Ya kan? Ada ini nggak sih, ada semacam kayak saran misalnya ke partai politik misalnya? Nggak ada. Cik atau bakal calonkan nurada yang asik kan gitu. Karena akan membawa nama baik partai politik juga kan kalau misalnya bermasalah. Nah kan persoalannya kita kan dari KPU hanya menerima persyaratan saja. Tidak bisa masuk ke sana ya? Nggak bisa masuk ke sana. Dari partai politik blok begitu persyaratan, tinggal kita checklist yang memenuhi syarat dan tidak kan gitu ya. Iya. Syarat minimalnya SMA misalkan ijazahnya ada dan lain sebagainya. Itu kan ada daftar checklistnya. Kita nggak bisa masuk memberikan saran. Artinya lebih normatif banget ya? Lebih normatif, memang lebih ke teknis di KPU itu. Nggak bisa memberikan saran. Kalaupun bisa memberikan saran secara informal aja lah, non formal begitu, bisik-bisik di luar begitu, di warung-warung kopi. Sing atuh tolong pang etakeun calon-calon teh nu rada bagus begitu ya. KPU seringan keluhnya bukan pada calon, LO-nya, nu rada cerdas. Tanuludin. Oke. Begitu. Jadi nggak bisa masuk ke intervensi ke partai politik kita. Hanya normatif aja. Ya. Kecuali misalkan AP di Pemantau. Jakarta, pemantau misalkan mendorong misalkan kemarin aja kan untuk revisi Undang-Undang 7 nggak jadi ya. Jadi. Nah, kalau misalkan di revisi Undang-Undang 7 2017 itu jadi misalkan mendorong agar syarat minimal itu S1 untuk legislatif misalkan, kan bisa saja. Begitu kesempatan itu dipakai. Artinya lebih bagus S1 apa SMA? Ya, Kalau segi pendidikan. dari sisi pendidikan saya nggak bisa menjamin lah kualitas seorang itu. Iya. Pak Parutan yang tadi yang menarik itu karena beliau tadi yang ngomong masalah ASN lah ya. Sedahsyat apa sih pelacakan penciuman ASN yang bermain itu? Terus apa sih sanksinya? Karena saya tiga periode pilkada atau pileg lah ya. Ada bau-baunya itu ASN bermain. Tapi clear banget gitu loh di Bawaslu kan gitu. Jadi bukan berdoa kemudian Bawaslu besok-besok menangani kasus ASN kan gitu. Tetapi artinya kita punya strategi dong untuk mengantisipasi itu, bahkan melakukan tindakan-tindakan seperti apa sehingga ASN itu tidak bermain-main di wilayah politik. Apa yang akan dilakukan?
Bawaslu? Jadi gini, Kang Anas, kemarin sebelum tanggal 14 kita Bawaslu sudah melakukan silaturahmi dan konsolidasi kepada seluruh partai politik yang 16 di Kabupaten Subang. Kita sampaikan bahwa kedatangan kita memang tentu dalam ranah konsolidasi persiapan pemilu. Tentu kita sampaikan di sana sebagai tugas dari Bawaslu ini loh. Termasuk di antara itu yang kita sampaikan indikator tentang pemilu yang demokratis. Termasuk di antaranya persoalan politik uang. Di situ kita sudah sampaikan, partai politik juga harus melakukan upaya-upaya kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang semacam itu. Dan Bawaslu bersedia kapanpun diminta oleh partai politik untuk suatu saat nanti ada pendidikan politik di internalnya, maka kita akan hadir di situ. Kita sampaikan, ini loh buruknya dengan politik uang misalnya. Nah, terkait dengan ASN, ini juga sudah kita sampaikan, tolong jangan dibawa-bawa. Ini kan tadi sudah menjelaskan sebetulnya dengan menontokan sebagai camat yang di bawah. Tetapi begini, Kang Nas, Bawaslu ini kan pertama di dalam proses pengawasan itu hanya ada dua hal. Yang pertama menerima laporan, yang kedua adalah temuan kita dari Bawaslu. Nah, ini terkait dengan ASN ini kadang-kadang kan kita tidak tahu. Ya, mungkin dukungannya senyap, tapi dia bergerak bisa jadi. Nah, itu maksud saya. Ya, bergerak bisa jadi. Karena melihat tadi teh dununganana bisa naik deh buran gitu ta. Dengan upaya-upaya seperti itu. Power dirotasi deh kan gitu. Ya. Tapi yang jelas di setiap tahapan itu akan kita sampaikan surat cinta dari Bawaslu terkait dengan misalnya masa kampanye. Kita sampaikan surat ke ASN. Kalau misalnya ASN yang tertinggi di Kabupaten Subang adalah Sekda, kita sampaikan loh, tolong Pak Sekda, ini disampaikan ke seluruh ASN bahwa netralitas ASN itu harus dijamin. Harga mati ya. Ya. Ini kan sebagai upaya-upaya pencegahan ini. Kalau pada prakteknya seperti itu, kan kita tidak tahu, kecuali ada yang melaporkan kepada kita dengan bukti foto atau apa misalnya, melaporkan saudara Anu statusnya sebagai Anu ASN ikut kampanye misalnya. Kalau ada laporan yang semacam itu, tentu akan kita tidak lanjuti. Itu bisa dipastikan ya? Insya Allah kita akan pastikan itu. Kita akan panggil pelapornya, kita akan panggil terlapornya. Walaupun pada akhirnya itu kan nanti rekomendasinya akan kita sampaikan komite KSN. Bukan ranah kita. Pokoknya sudah sampaikan saudara ini betul-betul melakukan pelanggaran dengan ikut berkampanye. Nah, berkampanye berkampanye, ikut berkampanye. Nah, maka kita rekomendasikan, kita sampaikan itu. Kang, sanksi terberat yang melanggar itu apa sih? Saya kira ya mulai dari peringatan ya. Kalau jelas, tapi saya rasa mereka tidak akan mau secara terang-terangan itu, tidak akan mau. Dan saya rasa itu kayaknya sepertinya tidak pernah terjadi ya, sanksi berat itu. Ya. Ada beberapa. Salah satunya itu kan diberhentikan dari jabatannya sebagai camat. Di kabupaten lain. Kalau di kita ada yang pernah melaporkan di pemilihan di kita. Dan itu tidak melahirkan sanksi karena memang soalnya pembuktian. Di pembuktian ini kan tidak mudah. Karena misalnya pada saat itu yang saya ingat dituding tidak netral, tetapi pada saat yang sama dia menandatangani surat yang isinya kepada seluruh ASN untuk netral. Ini maksud saya yang jadi masalah itu. Foto ada, ya, foto ada, waktu, tanggal, tempat ada. Yang nggak ada saksi misalnya. Kalau itu menjadi syarat misalnya, akhirnya dilepas tuh. Padahal real dia, bukan penggiringan kan gitu.
Ini kan masalah juga demokrasi ya, betul nggak sih? Ya, bisa saja mungkin di negara Wakanda misalnya. Itu seorang pimpinan ASN yang berwenang itu membuat surat bahwa seluruh ASN itu harus netral. Netral. Nah, gitu kan. Dan Bawaslu kelar ya dengan surat itu ya? Oh, Ya, jadi dia artinya netral dalam kan gitu. pembuktian ya. Kemudian sorenya dia kumpul di satu kecamatan dan kemudian memerintahkan seluruh camat untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan. Itu kan Lain hal ya? ya, Itu lain dan dia tidak menyebutkan bahwa dirinya tidak. Yang dia tulis itu seluruh ASN harus netral. Kan tidak menyebutkan diri saya harus netral juga. Oh, iya. Tapi saya melihatnya dari sisi ini. Jadi karena untuk membangun sebuah bangsa, baik ekonomi maupun politik, itu memerlukan tahapan-tahapan stage. Ya. Dan kita di mana stage Indonesia? Stage Indonesia memang masih terdemokrasi bersama Timor Leste di Asia Tenggara misalnya. Kalau dengan di Asia siapa lagi? Jepang, Taiwan. Taiwan belum menjadi sebuah negara, semi negara. Korea Selatan. Terus mana lagi? Yang mirip-mirip dengan kita, Mongolia. Yang lainnya nggak ada. Nah, itu pun kita masih menjadi fake demokrasi yang belum terbentuk. Artinya masih rapuh. Demokrasi kita ini masih rapuh. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita semua bahwa demokrasi kita ini masih rapuh. Lalu apa yang dibutuhkan oleh sebuah demokrasi yang masih rapuh itu? Seluruh keyakinan warganya untuk menaikkan diri, menaikkan derajatnya, menaikkan kelasnya untuk semakin mapan. Nanti saya cerita yang mapan. Lalu dari proses ini muncullah misalnya karena dari sisi ekonominya masih belum memungkinkan untuk berdemokrasi secara utuh. Di satu sisi misalnya dari sisi pendapatan penduduk itu baru 4.000. Ada adigium yang mengatakan bahwa untuk bisa berdemokrasi agak matang itu 10.000 US dollar per tahun. Artinya kita masih butuh sekitar 2 kali lipat minimal. Nah, kedua, dari koefisien Gini kita ini masih rendah. Artinya tadi yang menganggap sebagai berkah, sebagai sesuatu yang rezeki lah gitu kan, itu karena itu kesenjangan dan karena kemiskinan. Maka meningkatnya akan bersama-sama. Oke. Problemnya saat ini tidak ada sebuah negara yang kebal. Amerika dengan kemapanan yang sudah ada tiba-tiba menghadapi kondisi yang luar biasa pada saat menghadapi abad 21. Problem internet, terus kemudian soal sosial media, soal media yang mulai lemah. Ini menjadi problem di berbagai negara. Dan saat ini perang Ukraina membuktikan bahwa di negara pusatnya demokrasi di Eropa itu terjadi perang. Jadi kalau analogi demokrasi dan perang atau kerusuhan itu mirip kita menganalogikan pakai baju. Iya. Jadi demokrasi dan pemilu itu pakai kancingnya. Iya. Tetapi percuma kancing ini kita pakai kalau kemudian rombeng. Dan perang kerusuhan adalah rombeng. Jadi ngapain kita pakai gembok gede-gede demokrasi berpemilu tapi kemudian pagernya nggak ada. Nah, pagar itu apa? Pagar itu adalah kehidupan sehari-hari rakyatnya yang mendapatkan hak-hak untuk menyampaikan pendapat, kemerdekaan publik, kemerdekaan pers, kemudian korupsi yang rendah dan penyalahgunaan wewenang yang rendah. Itu adalah bagian dari mosaik yang menjadikan kita dewasa. Problemnya tadi, tidak ada negara yang saat ini kebal terhadap hal itu. Misalnya Inggris, Brexit melalui pemilu, tetapi kalau kita perhitungkan secara nalar, harusnya Inggris tidak keluar. Tetapi saat itu melalui pemilu mereka keluar. Dan mereka sekarang, baik Eropa maupun Inggris, menghadapi kondisi ekonomi yang saya pikir berbarengan dengan kalau negara misalnya di luar negara Eropa, negara Barat, kita anggap pantas lah. Misalnya Ekuador hari ini mengalami kerusuhan yang luar biasa. Venezuela. Tetapi di negara yang pusatnya kampium demokrasi terjadi seperti ini, artinya di abad 21 itu semua negara mempunyai level yang hampir sama kelasnya. Mirip awal abad 19. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia saat itu berada pada posisi kolonial, negara yang subordinat dari negara koloninya. Tetapi begitu 45 langsung merdeka. Artinya selevel dengan negara-negara lain. Nah, ini
ya kita berharap bahwa kemudian abad 21 menjadikan Indonesia bukan hanya selevel, tetapi menjadi negara yang mampu untuk berkontribusi terhadap dunia internasional. Dan salah satunya yang dijaga oleh Pak Yaman, dijaga oleh Pak Parahutan, pemilu itu. Saya pikir itu sih. Iya. Jadi semua politik, uang dan lain sebagainya hanya mosaik. Iya. Iya. Problem sebenarnya adalah kita bangun bersama-sama. Hanya bisa dilakukan seperti itu. Ada problem undang-undang partai politik itu udah berapa tahun? Udah puluhan tahun belum diganti. Undang-undang pemilu dan pemilihannya udah diganti. Ini kan problem. Artinya yang bikin undang-undang nggak mau berubah, tapi undang-undang yang dirubah. Kalau dirubah dia kena lagi nantinya. Itu dia. Ya, itu yang mungkin yang dimaksud dan pembaharunya itu. Iya. Oke. Apa Bang Dini dulu? 30 menit ya? Diulang lagi. Besok jalan deh. Oke. Kalau ngomongin pemilu, ngarinya ke sistem Pi, ya? Sistem ketatanegaraan Aturannya. dan internasional. Dan internasional. Karena begitu salah satu turun, misalnya kita di Asia Tenggara, Indonesia juga tidak bisa kebal terhadap proses-proses yang terjadi. Kenapa Myanmar jatuh? Kenapa Sri Lanka jatuh? Karena naiknya faktor Cina yang tidak demokratis. Oke. Dan Indonesia akhirnya pada saat di tengah-tengah menjalankan demokratisasi, ada kekuatan Cina yang besar. Lah nggak demokrasi juga nggak apa-apa kok, Cina bisa maju. Iya. Gitu kan? Akhirnya nggak berkiblat lagi pada Barat. Ngapain berkiblat pada Barat? Gitu kan? Tapi nyatanya negara-negara yang kerjasama sama Cina itu Sri Lanka. Kita tidak bisa menuduh bahwa jatuhnya Sri Lanka karena faktor Cina, tetapi Cina dominan di situ. Myanmar berani untuk kudeta karena Cina menjamin. Oke. Iya, kalau nggak darat pasti intervensi dan seterusnya dan seterusnya. Artinya solusinya adalah bagaimana kemudian aturan ini yang diubah. Karena Bawaslu, KPU di tingkat daerah ini hanya hal yang molekul kecil banget ya. Kalau aturannya tidak dirubah, tetap aja mereka jadi sasaran justru ya. Pertama, kita tidak bisa mengatakan bahwa kecil atau besar. Iya, iya. Karena justru mosaik-mosaik yang ada di setiap daerah itulah yang merupakan titik-titik kunci. Misalnya kita bicara tentang Noken di Papua. Ini bagaimanapun Indonesia majunya, kalau kemudian Noken ini dianggap kurang demokratis, maka akan menjadi catatan. Ya. Itu kan? Atau misalnya pemilu yang selalu bermasalah di Nias dulu, gitu kan? Di daerah tertentu di Aceh dan seterusnya. Kalau Papua ya memang karena kan memang di situ sangat kompleks ya. Kita tidak mengatakan rendah atau tinggi, tapi kompleksitasnya saya bayangkan misalnya di dalam PKPU 3 itu 75 hari proses kampanye, masa kampanyenya. Nah, ini akan berdampak sangat besar terhadap apa yang dilakukan oleh sekretariatan dan KPU, khususnya untuk logistik pengadaan sampai distribusi. Jadi pengadaan itu tidak sekedar pengadaan. Nah, ini kan banyak sekali masalah kompleks yang dihadapi. Hampir saya menyebutkannya pemilu 2024 itu mission impossible. Mengapa? Karena masih ada kelompok-kelompok yang ingin sebenarnya nggak mau pemilu. Iya. Ini kan tergambar di dalam dialektika. Jadi kalau kita lihat dialektika, kenapa kok maju mundur? Ya karena ada orang yang nggak nyaman dengan pemilu. Pemilu itu memberikan ketidakpastian. Misalnya, kalau saya pengusaha atau saya pejabat, saya nyaman dengan pemerintahan sekarang. Nah kalau ganti apa saya masih punya dapat bagian? Tentu saja kalau kira-kira nggak yakin ya sudah, jangan kan? Nah tentu ini tidak 1-2 orang, artinya sekelompok besar dan memegang kekuasaan besar, memegang uang besar, yang kemudian akan menjadi teman-teman penyelenggara di kabupaten kota itu mempunyai tugas yang kalau saya katakan sama sih, tugas di pusat, di daerah itu sama dengan beban yang berbeda. Kenapa? Hampir nggak ada orang yang ngancam Pak Arief dengan golok. Kalau dengan teman-teman ini bisa didatangin rumahnya. Ini misalnya contoh. Santet ada nggak? Ini artinya bahwa beban psikologis bisa lebih berat ya? Bisa lebih berat. Justru ini yang harus dipikirkan kita semua, bahwa tidak ada beban yang lebih ringan, tidak ada beban yang lebih berat. Secara proporsional, secara kontekstual masing-masing mempunyai beban yang mirip sama dengan kondisi seperti itu. Misalnya teman-teman yang belum pernah disandera di satu daerah gitu kan oleh
sekelompok orang. Kan nggak bisa, orang pusat nggak tahu, tapi orang daerah yang punya wilayah seperti itu berhadapan-hadapan. Di Subang misalnya, kasus salah satu partai yang kemudian sampai mirip disandera ketua KPU-nya saat itu. Ya kalau tidak bisa kemana-mana sebelum selesai itu namanya disandera, itu kan, itu tidak akan terjadi di pusat. Itu Kang. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan semua beban ini sambil kita mencari terobosan, karena pasti ada terobosan. Kita merdeka hampir mungkin nggak terpikirkan 100 tahun yang lalu. Indonesia maju tidak terpikirkan, saat ini mungkin belum terpikirkan, tapi kita bisa saja kondisi berubah sedemikian rupa di abad 21 dan kemudian kita memiliki sumber daya yang cocok untuk hadir sebagai pionir di perhelatan dunia. Nggak selalu teknologi, karena teknologi itu lebih, kalau saya perhatikan, teknologi itu lebih berguna untuk perang. Perhatikan saja, Elon Musk masuknya ke perang. Jadi teknologi itu memang membantu misalnya kehidupan, tapi kalau dalam sejarah, teknologi itu adalah untuk perang. Misalnya teknologi mesiu yang membuat Raden Wijaya mampu untuk melawan tentara-tentara lain. Nah, mungkin saja kita akan berpikir seperti itu ke depan, bukan sekedar teknologi, tapi mungkin temuan secara sosiologis, temuan secara politis, temuan dalam bidang-bidang lain yang kemudian saya melihat ke depan itu temuan justru pada kemampuan manusia untuk mengenal dirinya. Iya, betul. Itu yang akan menyelamatkan umat manusia. Karena manusia ini bergerak pada arah yang secara internasional ya, itu menghancurkan dirinya sendiri. Kalau mungkin banjir di Ciater sih masalah kecil, tapi kekeringan di berbagai negara ini kan masalah besar. Tapi kalau dikumpulin banjir ya masalah besar juga, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada masalah di Subang gitu, semua tenang, nyaman. Nyaman ya. Ya. Artinya gini, Pi, apapun lah ya kondisi hari ini secara regulasi seperti ini, kalau nanti saya nanya masalah anggaran sama Bawaslu dan KPU pasti mereka ngeluh. Tetapi kita tetap berharap, tetap optimistis bahwa pelaksanaan pemilu, pilkada, pileg, pilpres dan sebagainya itu bisa berjalan lancar. Tentu saja yang kita harapkan itu dari pemilu ini bisa menghasilkan para pembaharu agar seperti tadi yang dicontohkan itu, yang banjir tidak ada lagi, kan gitu. Kalau berkualitas. Berarti ada. Tidak ada lagi. Kata berita, Pak. Ya, oke. Udah 50 menit sebelum kita mengakhiri. Barangkali dari Ketua KPU, kemudian dilanjut dari Ketua Bawaslu, ada kata penutup yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Subang. Monggo, Kang. Terima kasih, Kang Anas. Jadi setelah diluncurkannya tahapan 14 Juni kemarin, dari KPU mengajak pada seluruh stakeholder yang ada di Subang khususnya ini untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 14 Februari 2024 dan pemilihan atau pilkada kita istilahnya itu di 27 November 2024. Jadi artinya bahwa pemilu ini bukan hanya milik KPU sebagai penyelenggara, tapi pemilu adalah milik kita bersama, maka harus kita rawat bersama-sama. Baik dari masyarakat pemilih maupun partai politik. Itu sih sebenarnya ajakan kita, mari kita sukseskan pemilu 14 Februari 2024 dengan catatan untuk melahirkan para pembaharu. Saya ingatkan untuk partai politik agar mempersiapkan kader-kader terbaik itu, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa diharapkan oleh masyarakat Subang khususnya. Begitu barangkali. Oke. Pak Parutan. Ya, makasih Kang Anas. Tentu kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin ke depan yang dihasilkan oleh pemilu yang berkualitas itu adalah pemimpin-pemimpin sebagai pembaharu. Tetapi untuk menjamin pemimpin itu berkualitas juga, tentu harus berangkat dari pemilu yang berkualitas. Tentunya dari segi Bawaslu mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Ya, tentu dalam ranah mengawasi seluruh tahapan pemilu ini dengan supaya sesuai dengan regulasi yang adalah. Karena itu saya juga berharap kepada kita seluruh masyarakat Subang, ayo
menjadi pengawas partisipatif yang bisa melaporkan kemungkinan akan ada terjadinya pelanggaran di dalam proses pemilu nanti. Supaya kita, kalau semua orang bisa mengawasi, insya Allah pemilu ini akan kita jaga, dan mudah-mudahan seperti semboyan kita, maka kita berharap bahwa pemilu yang akan datang itu adalah pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berwibawa, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan pembaharu pula. Itu Bang Kali, terima kasih. Ya, Bang Kakak terakhir. Ya, saya pikir kita menghadapi kondisi yang tidak sederhana, sangat kompleks. Tetapi juga kita menghadapi tantangan yang saya pikir juga sangat menarik menghadapi abad 21 ini. Sehingga pemilu seharusnya menjadi proses untuk kita menghadapi dua hal itu. Di satu sisi kita menghadapi tantangan, di sisi lain kita juga menghadapi kompleksitas, dan tentu saja semuanya harus diurai detail, misalnya soal tahapan pemilu, detail tentang pengawasannya sampai ke hasilnya. Dan dari sana kemudian kita berharap bahwa kebaharuan itu genuine, merupakan kehendak rakyat. Jadi pemilu yang baik atau demokratis itu sederhana, adalah pemilu yang mampu melahirkan representasi rakyat. Apa yang direpresentasikan, yakni kepentingan dan interestnya. Di situ harus terbawa. Bagaimana melalui seluruh proses, maka akan terjadi semacam kontrak sosial antara pemilih dengan yang dipilih dengan kesadaran penuh. Tadi saya sampaikan bahwa kata kunci abad 21 adalah kesadaran kita sebagai manusia, kesadaran sebagai bangsa, kesadaran sebagai untuk di Kabupaten Subang misalnya, sebagai warga Subang. Dan pemilu bukan hanya tanggal 14 Februari 2024. Pemilu akan berlanjut pada pemimpin yang terus-menerus harus kita barengi, harus kita kawal, dan harus kita bersamai. Dan itu intinya pembaharuan. Itu Kang Anas. Oke. Hatur nuhun Pak Kakak, hatur nuhun Pak Parautan dan Pak Aman sudah mampir di rumah Babe. Terima kasih untuk kesempatan waktunya dan informasi yang saya pikir ini sangat luar biasa. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kita harapkan para pemilih Kabupaten Subang menjadi pemilih cerdas sehingga menghasilkan para pemimpin dan perwakilan rakyat cerdas. Sehingga ketika mereka sudah dilantik, sudah tidak ada lagi sebagai perwakilan partai politik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.